Pakai skincare itu penting, apalagi buat kamu yang punya kulit berminyak. Tapi kalau kamu nggak tahu, sini aku kasih tahu skincare rutin untuk yang punya kulit berminyak. Aku Dokter Richard, dulu aku pernah jerawatan dan aku sharing soal skincare dan kulit di Instagram dan TikTok aku. Oke? Pertanyaan pertama, kenapa sih kulit berminyak? Jadi sebenarnya gini, di kulit kita itu kita punya kelenjar. Kalau di dalam kulit ini ada beberapa kelenjar, ada kelenjar keringat sama kelenjar minyak. Sebenarnya kelenjar minyak itu normal-normal aja dan kulit berminyak itu sebenarnya normal-normal aja. Biasanya dia gunanya itu untuk melembabkan kulit kamu supaya nggak kering gitu ya, nggak iritasi, nggak gampang merah, nggak ngelupas, itu gunanya kelenjar minyak. Nah, tapi kalau misalnya minyaknya berlebih bisa jadi masalah tuh, bisa bikin jerawat, bisa bikin pori-pori jadi besar dan segala macam gitu. Karena sebenarnya gini, ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi si kelenjar minyak kamu. Misalnya ada genetik, terus juga ada hormon, ada pola makan. Nah, ini hal-hal yang mempengaruhi si produksi kelenjar minyak kamu. Jadinya, kalau misalnya, ya misalnya contoh gini, pola makannya lagi makan banyak yang manis-manis, itu bakal meningkatkan produksi kelenjar minyak kamu. Atau mungkin kamu lagi nggak seimbang hormonnya, lagi menstruasi. Nah, itu juga bisa meningkatkan produksi minyak gitu. Kalau emang dasarnya dari turunan orang tua pun, itu juga bisa. Misalnya orang tua kamu punya kulit yang berminyak, ya bisa aja jadinya kulit kita berminyak juga gitu ya. Nah, sebenarnya buat kurangin minyaknya ini supaya nggak jadi masalah, bisa kita lakuin beberapa cara untuk kurangin minyaknya. Jadi intinya harus dikurangin minyaknya supaya nggak jadi masalah ke kulit gitu. Oke, kita bahas soal skincare-nya yang bisa ngebantu untuk kurangin minyak. Ada beberapa kategori. Yang pertama itu harus bisa pilih skincare untuk mengurangi produksi minyak atau stop produksi minyaknya. Jadi kalau misalnya kamu pakai skincare-nya ini, pilih skincare-skincare yang bisa kurangin minyaknya. Jadi produksi minyaknya nggak banyak gitu ya. Contohnya seperti retinol dan juga niacinamide. Jadi kamu boleh pakai dua-duanya. Misalnya kamu mau pagi pakai niacinamide, terus malam baru pakai retinol, itu boleh-boleh aja. Mau digabung pun juga sebenarnya boleh. Tapi kan untuk retinol kamu harus pakainya malam gitu ya. Karena si retinol itu dia akan bikin kulit kamu jadi lebih sedikit sensitif. Apalagi kalau misalnya siang-siang kamu pakai ya, karena kan ada matahari, jadi bisa lebih gampang kebakar tuh karena si retinol itu bisa bikin kulit kamu lebih sensitif gitu ya. Terus untuk pemula yang mau pakai retinol itu boleh-boleh aja, tapi jangan langsung tiap hari. Seminggu 2 kali aja. Jadi kamu misalnya pilih hari nih, hari Rabu sama hari Sabtu. Itu tiap malam, Rabu dan Sabtu malam kamu pakai retinolnya. Jadi hari-hari biasa kamu pakai moisturizer aja atau pakai niacinamide itu juga boleh gitu ya. Soalnya kenapa? Soalnya kulit kamu tuh perlu adaptasi dulu sama si retinol. Karena retinol itu kerjanya mempercepat pergantian sel kulit. Gitu. Dia juga bisa kurangin si produksi minyak tadi. Jadinya bikin pori-pori kamu bersih juga, jadi gak gampang numpuk di pori-pori kamu. Kurang lebih seperti itu, gitu ya. Jadi intinya boleh pakai niacinamide sama retinol sebagai skincare untuk kurangin atau stop produksi kelenjar minyak, gitu. Yang kedua, untuk bersihin minyak yang udah ada. Misalnya gini, kamu kulitnya berminyak nih, terus kamu sebelumnya nggak pernah pakai skincare gitu ya. Kamu kan berarti kan udah ada minyak-minyaknya nih, bisa aja ada pori-pori yang sumbat, komedo-komedo, sebaseous filamen, dan sebagainya. Kamu bisa pilih skincare yang ada salicylic acid sama clay mask gitu. Contohnya itu contoh-contoh skincare-nya gitu. Tapi untuk salicylic acid tidak boleh digabung sama yang tadi retinol. Karena kenapa? Karena kalau salicylic acid digabung sama retinol, kulit kamu akan jadi iritasi. Karena dua-duanya ini bisa bisa apa ya? Bisa punya manfaat untuk mempercepat pergantian sel kulit kamu gitu. Si salicylic acid pun juga punya fungsi yang kurang lebih mirip. Jadi kalau digabung biasa jadi iritasi. Tapi kalau kamu mau pakai, kamu bisa bedain jadwalnya. Misalnya, kamu mau pakai si salicylic acid itu di hari tadi kan Rabu sama Sabtu, ini kamu mau di Senin sama Kamis itu juga boleh. Jadi jadwalnya dibedain aja gitu. Ya. Jadi kalau misalnya kamu mau pakai jadwalnya, kamu bisa pakai nih ya si salicylic acid-nya dalam bentuk mungkin serum, moisturizer, atau mungkin kamu mau pakai yang chemical peeling untuk eksfoliasi itu juga boleh. Jadi kalau aku lebih saran untuk salicylic acid-nya dipakai sama chemical exfoliation atau peeling serum. Itu biasanya kan kamu boleh jadwalin tuh cuman pakai sekitar 5 menit atau 10 menit, 1 sampai 10 menit lah untuk dipakai, habis itu kamu tinggal bilas gitu ya. Nah, kalau misalnya tadi udah dipakai si eksfoliasinya di hari Senin sama Kamis, berarti nanti retinolnya kamu boleh pakai di Rabu sama di hari Sabtu.
malam. Jadi sisanya ya udah kosongin aja gitu atau pakai niacinamide boleh, terus kamu pakai moisturizer hyaluronic acid juga boleh. Jadi intinya jangan digabung aja dua-duanya itu gitu. Terus juga kalau kamu pakai skincare kayak gini harus rutin juga untuk jaga pola hidup. Jadi gini, karena tadi si produksi minyak bisa dipengaruhi sama pola makan. Jadi sebenarnya kalau kamu sering makan-makan manis yang banyak, itu akan bikin produksi minyak kamu jadi banyak, akhirnya ya makin berminyak. Bisa makin ada sumbatan pori-pori juga gitu. Itu yang harus diperhatiin sebenarnya. Gampang banget untuk pakai skincare-nya, kamu udah tahu tadi skincare kamu bisa udah pakai, tapi balik lagi untuk pakai skincare-nya memang harus rutin. Tidak bisa langsung hari ini pakai besok langsung glowing, langsung benar-benar minyaknya berkurang, nggak bisa. Untuk pakai skincare itu butuh waktu. Tapi kalau kamu udah pakai rutin dan konsisten, pasti hasilnya lebih bagus gitu. Karena ibaratnya tuh kayak olahraga lah. Kan nggak langsung kok kita olahraga sekarang, besoknya langsung kurus kan nggak kayak gitu. Harus rutin terus, konsisten terus. Jadi sama skincare pun juga gitu. Ibaratnya skincare itu adalah nutrisi ke kulit kita, bukan obat. Obat ya pasti langsung sembuh, cuman balik lagi, obat tidak boleh dipakai jangka panjang, gitu ya. Intinya, kalau kamu udah pakai skincare, tapi kamu tidak jaga pola hidup, akan percuma. Akan juga tubrukan lah kasarnya, udah pakai skincare, udah dikurangin minyaknya, tapi makan manis, ya meningkat lagi produksi minyak. Jadi kurang lebih ya sama-sama aja. Mungkin aja itu yang menyebabkan kulit kamu tetap berminyak aja, walaupun kamu udah pakai skincare gitu. Nggak terlalu sulit, yang penting kamu rutin dan konsisten, terus jangan lupa untuk jaga pola makannya juga, ya. Mungkin itu aja yang mau dibahas kali ini. Kalau mungkin kamu mau tanya, silahkan tulis di kolom komentar, boleh juga DM di Instagram atau TikTok, nanti akan aku balasin satu-satu. Semoga bermanfaat. Aku Dr. Richard, terima kasih.